Kenalkan, nama saya Alderma Kresna Ariangga dengan NIM F1019047 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar sistem distribusi yang berjudul Information Centric Networking. Judul paper: Analisis metode progressive switching pada content centric networking untuk streaming video. Pertama, latar belakang. Ada apa dengan ICNN? Pada tahun 2017, tren live video streaming mulai meningkat. Kebutuhan akan informasi yang bersifat real time. Seperti yang dapat dilihat pada grafis samping, terlihat kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 hingga sekarang. Streaming video masih mengalami beberapa kendala, forma dan kualitas streaming. Streaming server seringkali down apabila diakses secara bersamaan dalam jumlah yang besar. Baik, langsung saja. Saya Rizal Muhammad Abidin dengan NIM F1D01993. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Dimas. Pada bagian yang kedua ini terdapat solusi server down. Bagaimana cara mengatasi server yang down? Untuk sebelumnya, di sini terdapat satu catatan yang berupa chat server. Chat server ini memiliki kelemahan terbesar yang berupa kapasitas yang terbatas. Dan kemudian, apa itu CCN? CCN atau Content Centric Networking merupakan salah satu arsitektur jaringan masa depan yang berupa Internet Centric Networking atau ICN yang menawarkan solusi dengan membagi data menjadi chunk yang akan mengalami proses chat pada node yang terhubung dengan jaringan CCN. Pada bagian ketiga, terdapat tinjauan pustaka. Tentunya, tinjauan pustaka di sini terdiri dari berbagai referensi yang sudah terverifikasi. Dan di sini terdapat konsep video streaming. Pada langkah awal di sini terdapat VCR atau video cassette recorder dengan kamera yang diproses dengan encoder. Encoder di sini merupakan bagian dari aplikasi server yang bertugas untuk mengubah video sumber menjadi sebuah format yang sesuai dengan transmisi streaming, di mana format ini umumnya memiliki tingkat kompresi tinggi sehingga dapat ditransmisikan dengan baik pada suatu media jaringan. Kemudian akan dilanjutkan diproses ke media server dan kemudian ke web server. Web server ini merupakan sebuah komputer dan perangkat lunak yang menyimpan dan mendistribusikan data ke komputer lainnya melalui internet, sehingga dapat diakses oleh user secara publik. Sekian. Terima kasih. Oke, saya Audi Adian dengan NIM F1D0190056 akan menjelaskan tentang Content Centric Networking. Apa sih itu Content Centric Networking? Jadi, Content Centric Networking atau biasa disingkat dengan CCN ini merupakan suatu arsitektur baru di dalam dunia jaringan, di mana data yang dikirim berbasis sebuah konten. Arsitektur jaringan CCN ini dikembangkan berdasarkan konsep Information Centric Networking atau disingkat ICN, di mana ICN ini adalah sebuah terobosan baru yang ditunjukkan untuk mengembangkan arsitektur dari internet yang jauh dari paradigma host-centric berdasarkan prinsip end-to-end menjadi arsitektur jaringan yang berfokus net information atau berbasis konten. Content centric ini diusulkan dengan tujuan untuk membentuk kembali jaringan arsitektur dengan perubahan mendasar dari sistem end-to-end ke model komunikasi content centric atau berbasiskan konten. Pendekatan ini dirancang untuk menghadapi tren saat ini dan mengusulkan cara langsung untuk memecahkan masalah performa dalam streaming video. Oke, apa sih keuntungan dari CCN ini? Arsitektur CCN ini membawa keuntungan yang signifikan, mulai dari keamanan yang ditingkatkan hingga manajemen jaringan yang disederhanakan.
Selain itu, pemberdayaan caching dalam jaringan internet adalah faktor kunci untuk mewujudkan keekonomisan penggunaan jaringan dengan menghindari transmisi berulang dari data identik melalui jalur yang sama dengan penggunaan penyimpanan yang kecil. Inti dari arsitektur jaringan CCN adalah pemberian nama konten ke data yang dikomunikasikan dengan berbasis konten. Oke, selanjutnya progressive caching. Apa sih itu progressive caching? Jadi progressive caching itu merupakan sebuah metode caching yang secara progresif melakukan caching pada node-node di jaringan CCN. Metode ini memanfaatkan fitur expiration atau ekspirasi dari CCN. Pada jaringan CCN, secara otomatis konten yang paling jarang diakses akan dihapus dari node saat kapasitas node mulai penuh dan dibutuhkan ruang baru untuk menampung cache. Dengan memanfaatkan hal itu, maka penggandaan cache yang ditujukan kepada node di bawah lokasi node yang memiliki konten yang diinginkan oleh interest packet untuk konten yang sering diakses oleh pengguna dapat meningkatkan performa jaringan karena lokasi konten yang sering diakses menjadi lebih dekat atau hook count dari node yang menerbitkan interest packet dengan node yang memiliki konten yang diinginkan akan berkurang. Dan juga hal ini akan meningkatkan lokalitas dan skalabilitas dari konten yang sering diakses. Oke, selanjutnya skema yang diusulkan oleh metode progressive caching adalah untuk menghindari proses konten caching yang tidak perlu pada akses router dan dapat membawa konten yang dibutuhkan ke pengguna akhir atau klien. Progressive caching ini dapat memilih router tujuan langsung dari titik hit cache sebagai prioritas utama dan tempat untuk mereplikasi paket data yang dikirim, di mana skema progressive caching memang diusulkan untuk digunakan pada arsitektur CCN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas jaringan internet di era digitalisasi ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ari Rifki dengan NIM F1D 019068. Saya akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan dari paper kami, yang mana hasil dan pembahasan ini kami dapatkan dari hasil diskusi dan analisis bersama yang merujuk kepada berbagai referensi ilmiah terkait yang terverifikasi. Berikut penjelasan mengenai hasil dan pembahasan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem streaming video CCN. Sebagaimana yang terlihat pada gambar yang menampilkan diagram alir proses CCN. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi sistem streaming video menggunakan content-centric networking secara umum. Analisis ini akan dilakukan terhadap sistem yang memiliki sebuah klien pada perangkat untuk melakukan kegiatan streaming menggunakan arsitektur jaringan CCN dengan memanfaatkan metode progressive caching, di mana host akan meminta video dengan name tertentu. Kemudian, perangkat akan mengirimkan paket interest ke dalam jaringan CCN. Pada jaringan CCN, node yang menerima paket interest akan mengecek apakah node tersebut memiliki konten yang sesuai dengan yang diminta oleh paket interest pada content store. Jika node tersebut memiliki konten yang diinginkan, maka secara langsung node tersebut akan mengirimkan konten menuju asal dari paket interest. Jika tidak, maka node tersebut akan mengecek pending interest table atau disebut PIT jika ada permintaan untuk konten yang sama. Jika ada, maka PIT akan mengumpulkan semua permintaan yang serupa dan melanjutkan permintaan ke node selanjutnya. Jika node menerima konten yang diinginkan, maka node akan menyebarkan konten berdasarkan semua host yang meminta konten tersebut berdasarkan data pada PIT. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diagram alir proses streaming video menggunakan arsitektur CCN. Pertama-tama dilakukan start, yaitu memulai streaming video menggunakan arsitektur CCN. Kemudian berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu CCN Daemon, yang merupakan salah satu protokol dari CCN itu berjalan pada setiap node yang ada. Kemudian akan memeriksa apakah ada request dari host. Jika tidak, maka CCN Daemon akan melanjutkan pada pemeriksaan
node selanjutnya. Tetapi jika ada, maka akan diperiksa kembali apakah cache data yang diinginkan oleh request ada pada node ini. Jika tidak, maka request dilanjutkan pada node selanjutnya. Tetapi jika ada, maka cache data dikirimkan ke host melalui jalur request secara backtrack. Kemudian proses streaming video menggunakan arsitektur content-centric networking pun selesai. Berikut ilustrasi yang lebih jelas mengenai diagram alir proses penggunaan streaming video menggunakan arsitektur CCN. Awalnya, bagaimana yang terdapat pada diagram alir tadi, CCN Diamond pada setiap node itu harus sudah berjalan jika pada salah satu host dari jaringan CCN melakukan request, maka request tersebut akan dilanjutkan pada node terdekat. Setelah itu akan dilakukan pengecekan apakah node tersebut terdapat cache data yang diinginkan oleh host. Jika ada, maka cache data akan dikirimkan kembali kepada host yang mengirimkan request. Pencarian jalur menuju host yang melakukan request dilakukan melalui proses backtracking dari jalur request yang dikirimkan host. Jika cache data yang dimaksud tidak terdapat pada node ini, maka request akan diteruskan ke node yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep caching pada progressive caching. Secara singkat, metode progressive caching adalah proses caching yang secara teori dapat membantu meningkatkan content hit rate pada jaringan CCN dengan secara aktif melakukan cache pada node yang terletak di bawah node yang mengalami content hit. Hal ini akan meningkatkan lokalitas konten dan mengurangi hop count dari konten yang sering diakses oleh pengguna. Sebagaimana yang terlihat pada gambar, progressive caching dapat dicapai dengan node yang mengalami konten hit dan akan melakukan proses caching dari konten yang mengalami hit pada node di bawahnya. Pada progressive caching terdapat dua jenis node, yakni edge node dan intermediate node. Edge node ini merupakan node yang berbatasan langsung dengan pengguna, sedangkan intermediate node merupakan node yang menghubungkan antara node yang mengalami content hit dengan edge node. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur umum dari sistem penggunaan streaming video menggunakan arsitektur CCN. Arsitektur CCN digunakan untuk melakukan proses streaming video agar kualitas, kestabilan, dan performa dalam melakukan streaming video itu semakin membaik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai arsitektur jaringan, untuk CCN, ada dua istilah utama yang perlu diketahui, di mana keduanya ini adalah elemen utama dari CCN untuk melakukan kegiatan streaming video, yaitu server end dan client end. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pada gambar ini, itu merupakan server end architecture. Sama seperti HTTP live streaming ya, yang merupakan jaringan konvensional, inputan video dipecah menjadi beberapa bagian dan akan diaktifkan berkas indeks sebagai daftar putar yang digunakan untuk menyusun kembali video yang telah dipecah tadi. Kemudian arsitektur yang selanjutnya yang umum digunakan untuk jaringan CCN ini yaitu client end architecture. Implementasi pada sisi klien dijalankan pada host yang berbasis perangkat lunak. Pada perangkat lunak disertakan juga media player yang mendukung HTTP live streaming. HTTP proxy akan menerjemahkan permintaan HTTP menjadi permintaan yang berbasis content-centric networking. Lalu CCN Diamond itu akan meneruskan permintaan yang berbentuk paket interest. Kemudian proxy akan menerjemahkan respon yang diminta CCN menjadi respon HTTP yang akan dikirimkan kembali ke media player. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Ekoniti Taruno, NIM F1D01908 dari kelompok 3 sistem terdistribusi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi CCN. Baiklah, mari sama-sama kita lihat. Oke. Di sini
terdapat dua grafik di sini menampilkan implementasi CCN. Implementasi ini adalah hasil pengujian, hasil eksperimen yang dilakukan oleh Hong-Seng Su et al. Dari Departemen Computer Science dan Teknologi Universitas Tsinghua Beijing. Nah, untuk implementasi CCN yang pertama, dilakukan pengujian pada dua arsitektur jaringan, yaitu HTTP live streaming dan CCN live streaming. Cara pengujian yang pertama dilakukan dengan terdapat 10 klien, di mana klien tersebut menonton video yang sama, kemudian akan ditingkatkan jumlah kliennya dan terlihat performa dari kedua jenis jaringan ini, kedua jenis arsitektur live streaming tersebut. Dapat kita lihat ketika kliennya masih satu di sini, HTTP live streaming di sini lebih cepat daripada CCN live streaming. Namun apabila kita melihat meningkatnya jumlah klien, di sini terdapat klien sampai 10. Di sini kecepatan dari HTTP live streaming down sangat jauh di bawah angka 100 kB per second. Sehingga tentu saja dari pengujian yang pertama kita bisa melihat bahwa CCN live streaming jauh lebih baik daripada HTTP live streaming, karena CCN live streaming dapat bertahan, dapat menjaga stabilitas videonya meskipun tidak terlalu stabil, tapi di sini tidak terlalu down, tidak turun kecepatannya, tidak turun terlalu jauh seperti yang terjadi pada HTTP live streaming ketika memiliki 10 klien atau ketika memiliki klien yang cukup banyak. Kemudian di kotak yang kanan ini adalah delay dari pemutaran video. Di sini ketika kliennya satu, memang pada HTTP live streaming atau HTTP live streaming tidak ada delay di sini. Kemudian di CCN live streaming juga di sini masih ada delay di bawah, namun masih aman di bawah 40 milisecond. Tetapi ketika ditingkatkan jumlah kliennya yang menonton video secara bersamaan atau secara simultan, di sini dapat dilihat bahwa CCN live streaming dapat mempertahankan stabilitas delay atau stabilitas delaynya, sedangkan pada HTTP live streaming di sini tidak dapat menahan delaynya, sehingga delaynya semakin meningkat di angka 65 atau 70 milisecond. Sehingga dapat disimpulkan pada percobaan pertama implementasi CCN, CCN live streaming jauh lebih baik daripada HTTP live streaming untuk menghandle jumlah klien yang cukup besar. Selanjutnya pada implementasi yang kedua, di sini kita akan pada implementasi kedua bertujuan untuk melihat apakah sistem caching dari CCN live streaming bekerja atau tidak. Implementasi kedua dilakukan dengan cara setiap user diberikan satu video untuk diputar secara satu persatu. Klien akan memutar video yang sama satu persatu. Di sini klien akan memutar video yang sama, namun tidak bersamaan. Di sini dapat dilihat di sini pada untuk klien pertama dari CCN maupun HTTP live streaming untuk satu klien saja, karena di sini tidak dilakukan pengujian secara bersamaan. Kliennya akan memutar video dalam waktu yang berbeda setiap klien, namun video yang sama. Di sini terlihat untuk klien pertama pada HTTP live streaming di sini maupun CCN live streaming di sini cukup sama ya, di angka 500 kB per second kecepatan downloadnya. Namun ketika berpindah pada klien kedua dengan video yang sama, di sini dapat dilihat bahwa CCN meningkat jauh 4 kali lipat sampai 3-4 kali lipat di angka 2000 kB per second, karena memang ini menunjukkan bahwa sistem caching benar-benar bekerja di sini, karena itulah yang memang kita implementasikan dari CCN berdasarkan eksperimen dari Hong-Feng Su et al. Dari Departemen Computer Science di Beijing. Kemudian yang kedua di sini juga dapat dilihat bahwa pada first client, yaitu klien yang pertama, di sini delay-nya cukup jauh ya antara HTTP dan CCN dan HTTP. Namun pada pemutaran kedua, ketika sudah di videonya pernah di load atau telah disimpan dalam sistem cachingnya, di sini dapat kita lihat bahwa HTTP live streaming dan CCN live streaming di sini cukup dapat bersaing, dan justru CCN live streaming di sini terlihat
sedikit lebih unggul di angka di bawah delay 5 millisecond, dan tentu saja memang CCN dapat menghandle lebih banyak user dibanding HTTP live streaming, sehingga memang benar-benar dapat disimpulkan atau dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil kedua implementasi tersebut bahwa CCN live streaming memang benar-benar bekerja apabila menghandle jumlah klien yang banyak pada waktu yang bersamaan, dan benar-benar bermanfaat apabila memanfaatkan sistem caching yang ditanamkan pada jaringan CCN tersebut. Selanjutnya sebagai kesimpulan di sini akan menjelaskan kesimpulan di sini sebagai rangkuman dari presentasi kali ini. Yang pertama, CCN bekerja dengan memberi nama konten ke data yang dikomunikasikan dengan berbasiskan konten, yang lalu data tersebut dipartisi menjadi potongan data yang disebut chunk dan diberi nama secara hierarki. Kedua, CCN diterapkan pada jaringan yang sudah ada dengan memasang protokol CCNX pada masing-masing node yang akan dijadikan sebagai jaringan CCN. Progressive caching memiliki kinerja yang lebih baik ketika diterapkan ke jaringan CCN. Jaringan CCN akan menghapus konten yang jarang diakses dari node, sehingga akan tersedia ruang untuk konten yang sering diakses dan cache yang baru. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di sini adalah konten yang sering diakses oleh user, sehingga akan disimpan di dalam node oleh sistem cachingnya, itu progressive caching ya. Kemudian selanjutnya, kualitas streaming video menggunakan arsitektur CCN yang mengimplementasikan metode progressive caching memiliki performa yang lebih baik, di mana kecepatan dalam streaming video dapat meningkat dan delay dalam buffer menjadi lebih berkurang. Itulah kesimpulan yang dari presentasi saya dan presentasi teman-teman saya yang sebelumnya. Sekian dari kami, terima kasih. Kami membahas dari Information Centric Networking. Kami dari kelompok 3. Anggota kami ada 5, yaitu ada Lalu Dharma, kemudian ada Audi, Muhammad Eri Rifki, Pramudia Ekoniti Taruno, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Rizal Muhammad Nur Abidin. Sepertinya sebagai pembicara terakhir, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.